Di sebuah sudut wilayah pedesaan yang dikelilingi hutan jati dan lahan pertanian, berdirilah sebuah desa yang hari ini dikenal dengan nama Soko Grenjeng. Desa ini terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, di kawasan yang masih menyimpan udara sejuk, jalan-jalan sunyi, dan cerita lama yang tumbuh bersama alam sekitarnya. Di sebelah barat desa, hamparan hutan jati berdiri rapat dan tua, menjadi batas alam sekaligus saksi perjalanan waktu. Sementara di sisi lain, sawah, tegalan, dan permukiman warga menjadi ruang hidup yang telah dihuni turun-temurun. Bagi orang luar, Soko Grenjeng mungkin hanyalah sebuah nama di peta. Namun bagi warganya, desa ini adalah tempat di mana sejarah, adat, dan cerita leluhur masih hidup dalam ingatan. Disinilah nama-nama lama belum sepenuhnya hilang, dan setiap sudut tanah menyimpan jejak masa lalu sebelum dikenal seperti sekarang. Desa ini pernah memiliki cerita yang jauh lebih tua dari sekadar batas wilayah dan papan penanda desa. Dan untuk memahami Soko Grenjeng hari ini, kita perlu kembali ke masa ketika nama desa ini baru mulai terbentuk. Angin sore berembus pelan di antara pohon-pohon jati tua di barat desa. Daun-daunnya bergesekan, menimbulkan suara lirih seolah berbisik, mengulang cerita yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang-orang tua di Soko Grenjeng masih sering menyebut tempat itu dengan satu nama yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan mereka. Jadi Nganten. Tempat yang bagi orang luar mungkin hanya sebidang hutan biasa. Namun bagi warga desa, ia adalah saksi bisu dari asal mula sebuah nama, sebuah desa, dan sebuah kisah yang tak tertulis dalam buku sejarah resmi. Dulu, jauh sebelum tahun 1925, wilayah ini belum dikenal sebagai Soko Grenjeng. Ia terbagi menjadi dua desa yang berdiri sendiri, dengan batas-batas alami berupa sungai kecil, kebun, dan tegalan luas. Di satu sisi ada desa Soko Ngancar, yang menaungi dusun Soko dan Ngancar. Masyarakatnya dikenal tekun bertani, hidup berdampingan dengan hutan jati, dan menjunjung adat leluhur. Di sisi lain berdiri desa Grenjeng, yang membawahi dusun Kajar dan Semampir, termasuk Klapan, yang kala itu masih berupa tanah lapang, tempat ternak digembalakan, dan anak-anak berlarian hingga senja. Kedua desa ini hidup bersebelahan. Tak jarang warganya saling berkunjung, berdagang, bahkan saling menikah. Namun masing-masing tetap memegang nama dan jati diri sendiri. Hingga pada tahun 1925, sebuah keputusan besar diambil. Dua wilayah itu digabung menjadi satu desa. Demi kemudahan pemerintahan dan persatuan masyarakat, lahirlah sebuah nama baru, Desa Soko Grenjeng. Desa ini dipimpin oleh kepala desa pertama, Bapak Karto Asmoro. Dengan cariknya, Bapak Marjani Partodikromo. Nama Soko Grenjeng dipilih sebagai penanda bahwa dua desa lama itu kini menyatu. Bukan saling meniadakan, tetapi saling menguatkan. Namun jauh sebelum penyatuan itu terjadi, asal-usul nama Grenjeng sendiri telah lebih dulu hidup dalam sebuah kisah lama. Kisah yang tidak banyak orang tahu. Kisah yang hanya diceritakan pelan-pelan, biasanya saat malam mulai turun dan angin hutan membawa hawa dingin. Konon, di masa lampau, hiduplah dua orang sakti mandraguna, Mbah Pides dan Mbah Gembrung. Mereka bukan musuh, justru sebaliknya. Keduanya sempat merencanakan sebuah ikatan keluarga. Anak mereka hendak dipersatukan dalam pernikahan. Sebuah besanan yang diharapkan membawa persaudaraan dan kedamaian. Namun entah karena salah paham, pertanda gaib, atau kata-kata yang tak sengaja melukai harga diri, pernikahan itu tiba-tiba dibatalkan. Rasa malu berubah menjadi amarah. Amarah berubah menjadi dendam yang tak terucap. Dan dendam itu akhirnya mencari jalan keluarnya sendiri. Di tengah hutan jati, pada sebuah malam yang sunyi, kedua tokoh sakti itu bertemu. Tak ada teriakan, tak ada saksi manusia.
hanya alam yang menyaksikan. Pertarungan pun tak terelakkan. Setiap kali tubuh Mbah Pedes terkena senjata, terdengar bunyi nyaring. Jreng. Dan saat Mbah Gembrung terkena tebasan balasan, hutan bergema oleh suara berat. Bro. Jreng, brung, jreng, brung. Bunyi itu konon terdengar hingga jauh, menggema di antara batang-batang jati yang tinggi dan rapat. Hingga akhirnya, pertarungan itu berakhir tanpa pemenang sejati. Keduanya sama-sama terluka, sama-sama menanggung akibat dari amarah yang tak terkendali. Sejak saat itu, Mbah Pides dikenal dengan julukan Mbah Grenjeng. Diambil dari bunyi yang selalu terdengar saat ia terkena serangan. Sementara lawannya tetap dikenal sebagai Mbah Gembrung. Tempat pertempuran itu kemudian disebut Jati Nganten, sebuah pengingat bahwa semua bermula dari rencana pernikahan yang gagal, dari niat baik yang berubah menjadi petaka. Kini, makam Mbah Grenjeng berada di desa Soko Grenjeng, sedangkan makam Mbah Gembrung berada di desa Sidomukti, menghadap ke arah Gunung Wangon. Dua tokoh sakti, dua tempat peristirahatan terakhir dipisahkan jarak, namun disatukan oleh cerita. Dan meski zaman telah berubah, meski generasi silih berganti, nama Soko Ngancar masih hidup, terpahat pada papan TPK Soko Ngancar milik Perhutani hingga hari ini. Sebagai jejak nyata bahwa sebelum menjadi satu, desa ini pernah memiliki dua nama, dua wilayah, dan dua kisah besar. Dua nama, dua legenda, dua jiwa yang akhirnya disatukan oleh sejarah. Itulah asal mula desa Soko Grenjeng.